Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Abidah Rahmi Channel, solusi praktis belajar akuntansi. Terima kasih telah menonton video ini. Agar teman-teman bisa lebih update terkait materi-materi dalam channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Agar teman-teman bisa lebih paham, jangan lupa ya nanti ditonton sampai selesai. Laporan keuangan itu merupakan suatu laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini memuat perhitungan mengenai keuntungan serta kerugian dari perusahaan, yaitu dengan membandingkan antara pendapatan dan beban. Kemudian, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai perubahan ekuitas. Apakah ekuitasnya mengalami kenaikan ataukah penurunan, sehingga nanti diketahui berapa ekuitas akhirnya. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan atau kita sering menyebutnya adalah neraca, yaitu merupakan laporan yang digunakan untuk mengetahui posisi serta informasi keuangan, yaitu terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian, laporan arus kas. Laporan arus kas digunakan untuk mengetahui pergerakan uang atau pergerakan kas di perusahaan, yaitu ada 3 macam. Arus kas dari aktivitas operasi, pembiayaan, dan investasi. Kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini catatan atas laporan keuangan itu merupakan jenis laporan keuangan yang biasanya digunakan perusahaan dalam pelaporan skala besar yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi ke publik. Sehingga di catatan atas laporan keuangan ini memuat informasi tambahan mengenai kondisi perusahaan. Nah, sudah ada gambaran teman-teman ya. Setelah ini kita akan menyelesaikan bagaimana cara untuk membuat atau menyusun laporan keuangan. Disimak ya teman-teman ya. Ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan keuangan yang akan kita buat adalah laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu digunakan untuk mengetahui kerugian ataukah keuntungan perusahaan. Jadi untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau mengalami rugi, yaitu dengan membandingkan antara pendapatan dan beban. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dalam menyusun laporan keuangan, alat yang digunakan untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan yaitu adalah dengan menggunakan neraca lajur. Nah, pada video yang lalu kita telah membahas bagaimana cara menyusun neraca lajur dan kali ini kita tampilkan neraca lajur untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, seperti ini. Ini adalah neraca lajur yang kemarin kita buat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Dalam menyusun laporan keuangan, data yang digunakan dalam neraca lajur adalah kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Nah, di sini bisa teman-teman hilangkan dulu agar bisa mempermudah dalam menyusunnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama adalah kita susun laporan laba rugi, yaitu kita masukkan dulu pendapatan yang ada pada kolom laba rugi. Jadi di kolom laba rugi di sini di neraca lajur itu isinya adalah pendapatan dan beban. Sehingga kita cari di sini ada 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan honorarium dan juga pendapatan jasa. Kita pindahkan ke sini.
seperti ini. Kemudian kita masukkan nominalnya di sini dalam ribuan rupiah. Sehingga kita sesuaikan saja di lembar kerja kita. Kita pindah ke sini. Nah, pendapatan honorarium dan pendapatan jasa telah kita masukkan sehingga kita jumlahkan dulu jumlah pendapatan, yaitu 249 juta. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita sesuaikan fontnya. Kemudian, untuk beban, masukkan semua beban-beban yang ada pada kolom laba rugi sebelah debit. Nah, di sini kita lihat ada beban bensin dan oli. Kita pindah ke sini satu persatu ya, semua beban dimasukkan. Dan telepon, kita masukkan nama bebannya dulu. Beban bunga, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, dan beban depresiasi truk. Nah, kita masukkan nominalnya. Dan ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian beban perlengkapan kantor 2.300.000 kita masukkan ke sini. Kemudian beban asuransi 110.000, beban depresiasi truk. Nah, di sini Nah, di sini kita jumlahkan seluruh beban yang ada. Kita tulis di sini. Kita jumlahkan dulu jumlah beban. Kita jumlahkan yaitu sebesar 26.800.000 rupiah. Sini.
Nah, ini ya, bisa teman-teman lihat. Pendapatannya adalah 249 juta, kemudian bebannya adalah 26.800. Nah, kita kurangkan pendapatan dikurangi dengan beban. Karena beban dikurangi dengan beban, maka beban diberikan tanda kurung dan tutup buka kurung dan tutup kurung sehingga kita cari selisihnya. Nah, seperti ini. Selisih antara pendapatan dan beban itulah yang dinamakan laba atau rugi perusahaan. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Nah, sebaliknya, apabila pendapatannya lebih kecil daripada beban, perusahaan mengalami rugi. Nah, karena di sini pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Kita masukkan laba bersih. Nah, di sini kita kasih tanda bold untuk penekanan sehingga pendapatan kurangi beban yaitu sebesar 222.200.000 rupiah. Nah, di sini untuk laba bersihnya bisa teman-teman cek. Nah, di sini sama kan? Yang ada di sini dengan laba yang ada di neraca saldo. Nah, sama. Oke. Nah, ini adalah cara menyusun laporan laba rugi. Ketemu laba bersihnya yaitu sebesar 222.200.000 rupiah. Kemudian, laporan keuangan yang kita buat yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Kita masih sama ya dalam perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Arya Syaka. Nah, di sini di laporan perubahan ekuitas itu tujuannya adalah mengetahui perubahan ekuitas. Apakah ekuitasnya mengalami kenaikan ataukah penurunan dan untuk mengetahui berapa ekuitas akhir perusahaan. Nah, untuk menyusunnya adalah kita cari ekuitas, yaitu ekuitas awal kita masukkan dulu. Nah, datanya bisa kita lihat di neraca lajur bagian posisi keuangan atau bagian neraca. Kita lihat ekuitas. Ekuitas Tuan Arya Syaka atau ekuitas awalnya kita masukkan di sini dulu. Ekuitas Tuan Arya Syaka kita masukkan awal, membedakan dengan yang akhir nanti. Kemudian selanjutnya adalah karena perusahaan mengalami laba, maka kita tuliskan laba bersih di sini yaitu sebesar labanya yaitu 222.200.000 rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian kita lihat apakah ada prive. Jadi prive itu adalah perusahaan pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi si pemilik. Nah, di sini ada prive yaitu sebesar 16 juta kita masukkan. Ya. Nah, teman-teman lihat ya, karena di sini perusahaan mengalami laba bersih yaitu sebesar 222.200.000 rupiah. Kemudian karena ada prive, maka kita kurangkan. Karena prive sifatnya adalah mengurangi modal. Nah, di sini kita lihat, kita tulis dengan kenaikan ekuitas. Karena perusahaan mengalami laba setelah dikurangi prive. Di sini, kenaikan ekuitas kita masukkan yaitu sebesar laba bersih dikurangi dengan prive yaitu 206.200.000 rupiah. Kemudian ekuitas awal kita tambah dengan kenaikan ekuitas sehingga jumlahnya adalah 263.970.000 rupiah.
Nah, di sini kita menyebutnya adalah ekuitas Tuan Arya Shaka, yaitu merupakan ekuitas akhir. Nah, sehingga 263.970.000 inilah yang merupakan ekuitas akhir dari Tuan Arya Shaka pada perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Arya Shaka. Yang mana ekuitas akhir ini nanti yang akan menjadi data yang digunakan dalam menyusun laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan. Nah, di sini dalam menyusun laporan posisi keuangan, yaitu ada 3 macam yang harus kita isi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang mana nanti total aset itu harus sama atau harus balance dengan total liabilitas dan ekuitas. Karena digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Nah, data dalam menyusun laporan posisi keuangan itu diambil dari neraca lajur pada kolom posisi keuangan. Nah, bisa teman-teman lihat, yaitu yang pertama kita kerjakan adalah aset. Kita masukkan yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar kita masukkan, yaitu ada kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Kita masukkan aset lancar dulu. Kemudian nominalnya kita masukkan. Nah, kita jumlahkan di sini kita tulis jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar yaitu kita jumlahkan sebesar Rp257.105.000. Nah, di sini teman-teman. Kemudian kita masukkan aset tetap. Aset tetap di sini ada truk dan akumulasi depresiasinya. Kita masukkan di sini. Truk kita masukkan yaitu sebesar 107 juta. Kemudian akumulasi depresiasi truk yaitu 56.880.000 rupiah. Nah, di sini akumulasi depresiasi truk itu sifatnya adalah mengurangi dari aset tetap itu sendiri. Sehingga kita kurangkan, truk dikurangi akumulasi depresiasinya. Sehingga untuknya yaitu menjadi 50.120.000 rupiah. Nah, di sini kita jumlahkan yaitu total jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Nama jumlah aset tetap.
atau tidak usah dimasukkan karena hanya ada satu yaitu truk ya. Nah, kita jumlahkan jumlah aset lancar dengan aset tetapnya yaitu ketemu 307.225.000 rupiah. Nah, di sini teman-teman, kemudian untuk sebelah liabilitas dan ekuitas, kita masukkan seluruh liabilitas. Nah, karena di neraca lajur data yang ada terkait liabilitas, yaitu hanya ada liabilitas jangka pendek, maka kita langsung masukkan saja tanpa perlu kita klasifikasikan apakah jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa liabilitas jangka pendek. Kita masukkan di sini. Ada utang usaha, utang wesel, kemudian ada utang bunga. Ada 4 ya. Utang bunga. Kemudian utang biaya telepon. Nominalnya kita pindahkan dulu. Bunga 1.200.000. Kita pindahkan. Utang biaya telepon 900.000. Sehingga kita ketahui jumlah liabilitas sebesar 43.255.000 rupiah. Untuk ekuitas kita masukkan ekuitas akhirnya, ekuitas Tuan Arya Syaka kita masukkan di data yang ada di laporan perubahan ekuitas. Kita masukkan di sini. Kemudian jumlah liabilitas kita tambahkan dengan jumlah ekuitasnya yaitu 43 juta sekian ditambah dengan 263 juta sekian. Kita jumlah ketemunya adalah 307.225. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, terlihat ya bahwa total aset itu sama dengan total liabilitas dan ekuitas yang menunjukkan bahwa dua sisi ini yaitu sisi aset dan liabilitas serta ekuitas adalah balance atau sama. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara menyusun laporan posisi keuangan yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui posisi keuangan serta memberikan informasi keuangan perusahaan. Udah bukan teman-teman? Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Agar teman-teman bisa lebih update terkait video-video di dalam channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.